Daripada gunakan jurus Dewa Mabuk, Yusril sarankan Partai Demokrat siapkan pendekar hukum. Abadikini.com, Jakarta. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengaku heran dengan sikap kader Partai Demokrat yang menyerang pribadinya soal keberatan mengenai ADART diuji di Mahkamah Agung. Lanjut Yusril, sikap kader partai berlambang Mercy itu seolah-olah menggiring ke ranah politik dengan cara menggunakan jurus Dewa Mabuk. Tidaklah tepat para kader PD menyerang pribadi saya. Mereka seperti kehabisan argumen untuk membantah, lantas menggunakan jurus Dewa Mabuk untuk melawan. Saya kira, cara-cara seperti itu bukanlah cara yang sehat dalam membangun hukum dan demokrasi, kata Yusril saat dimintai tanggapan oleh wartawan. Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021. Yusril menyampaikan hal itu menanggapi politikus Partai Demokrat Andi Arief yang mengungkit masa lalu perjalanan politik famili Yusril, termasuk menyebut-nyebut soal pertemuan dengan Muldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, KSP, yang sempat berupaya mengkudeta Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Selain Andi Arief, ada pula elit Partai Demokrat Rahlen Nasidik yang terus gencar menyerang secara politik mantan Menkumham itu. Apa yang saya lakukan adalah tindakan profesional yang dilindungi oleh UU Advokat. Advokat tidak bisa diidentikan dengan klien, kata Yusril, yang juga ketum Partai Bulan Bintang. Yusril sarankan Partai Demokrat siapkan pendekar hukum. Yusril menyarankan agar PD menyiapkan pendekar-pendekar hukum untuk menghadapi judicial review ADART PD di MA. Yusril tahu ada nama-nama kelas berat di PD yang tergolong sebagai jagoan hukum. Mereka punya orang-orang sekaliber Amir Syamsuddin dan Beni Kaharman yang saya yakin mampu berargumen secara hukum. Bukan ungkit sana, ungkit sini, serang sana, serang sini tidak tentu arah, kata Yusril. Untuk membandingkan posisinya saat ini, Yusril menceritakan saat dia menjadi kuas hukum Abu Rizal Bakri Ical dari Partai Golkar. Saat itu, Golkar juga sedang dilanda konflik internal. Di seberang Ical saat itu, ada kubu Agung Laksono. Saat itu, Yusril merasa tak ada yang menyerangnya sebagaimana saat ini dia diserang politikus PD. Saya kira kader-kader PD seperti Andi Arief dan Rahlen Nasidik seyogianya mampu menunjukkan kedewasaan dalam bersikap, kata Yusril. Yusril menyebut langkah hukum yang dia kawal saat ini bukanlah gugatan, melainkan permohonan keberatan pengujian formil dan material ke MA. Diberitakan sebelumnya, elit Partai Demokrat yang diketuai AHY, Andi Arief menyoroti perubahan sikap dalam isu ini. Dia menyebut perubahan sikap itu terjadi setelah pertemuan dengan Muldoko. Poin saya adalah, perubahan sikap menafsirkan ADART Demokrat 2020. Pilkada 2020 anggap sah. Tapi setelah bertemu KSP Muldoko 2021 kenapa berubah malah menggugat? Cuit Andi Arief melalui akun Twitternya. Elit PD, Rahlen Nasidik mengkritik netralitas Yusril. Yusril justru dinilai memihak dan mendapat keuntungan dari praktik politik Muldoko. Yusril Iza Mahendra mengaku netral dalam skandal pembegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Ia mengaku menjadi kuasa hukum Muldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik, kata elit Partai Demokrat, Rahlen Nasidik, dalam keterangannya, Jumat tanggal 23 September tahun 2021 kemarin. Tapi skandal hina pengambil alihan paksa Partai Demokrat oleh unsur istana, yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden, pada hakikat adalah sebuah krisis moral politik. Dan orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas, lanjutnya.